Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Hidayati Hasanah dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Di sini saya menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam dan hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, hukum Islam pada masa penjajahan atau kolonialisme. Yang ketiga adalah hukum Islam pasca kolonialisme atau yang disebut postkolonialisme. Dan yang terakhir adalah hukum Islam postmodern. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam dan hukum Islam di Indonesia. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarluaskan langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Kemudian yang kedua adalah teori Cina, yang menyatakan bahwa Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini lebih merujuk pada aspek bahasa yang menunjukkan Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Kemudian yang keempat adalah teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang bukan dari Arab langsung, tetapi melalui India pada abad ke-13 Masehi. Dan yang terakhir adalah teori Turki. Teori ini menyatakan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi yang berasal dari Turki. Beberapa strategi yang dilakukan oleh para penyebar Islam dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Di sini para pedagang Muslim, baik Arab, Persia, maupun India, selain berdagang, mereka juga melakukan dakwah Islam kepada para penduduk pribumi. Kemudian strategi yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Melalui jalur ini, mereka menanamkan cikal bakal kader Islam. Dan yang ketiga adalah jalur tasawuf. Para penyebar Islam dikenal sebagai pengajar-pengajar tasawuf. Mereka mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, melalui jalur pendidikan. Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui jalur pendidikan seperti melalui pesantren, surau, ataupun masjid yang diinisiasi oleh guru agama, kiai, dan juga para ulama. Dan yang terakhir adalah melalui jalur kesenian. Pendekatan dengan kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah hukum Islam masa kolonialisme atau penjajahan. Yang pertama adalah pada masa Hindia Belanda. Pada masa kependudukan Belanda diterapkan dua teori. Yang pertama yaitu teori resepti inkompleks, yang berarti penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda. Kemudian teori yang kedua yaitu teori resepti, yaitu hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Jadi
Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Selanjutnya adalah hukum Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, hukum Islam pengamalannya bebas oleh penduduk asli. Tetapi pada akhirnya Islam tidak lebih hanya dijadikan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan tujuan-tujuan politik Jepang di Indonesia. Kepentingan Jepang yang digantungkan kepada Islam di Indonesia dapat dilihat melalui kasus pembentukan Departemen Agama. Departemen ini digunakan oleh Jepang untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di Indonesia dengan jalan melengkapi pegawai dari lembaga baru ini dengan para kiai dan juga ulama yang diharapkan mampu berperan sebagai pelaku transmisi ide-ide dan tujuan Jepang ke dalam budaya masyarakat awam Indonesia. Hukum Islam postkolonialisme atau pasca penjajahan. Pada masa kemerdekaan, hukum Islam mengalami dua periode. Yang pertama adalah persuasive search, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai persuasif, atau sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Kemudian periode yang kedua yaitu authoritative search, yang dimulai ketika Piagam Jakarta ditempatkan dalam Dekret Presiden RI tahun 1959. Menurut Hukum Tata Negara, Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hukum yang sama. Yang terakhir adalah hukum Islam postmodern. Pada awal Orde Baru, hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde Baru. Namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap dilakukan. Kemudian setelah runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi, hukum Islam mulai menempati posisinya. Upaya konkret untuk merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata. Dan juga lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam. Di antaranya yaitu Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.